Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Pak Yanto Aziz Setia, SEMSI, selaku dosen pengampu bisnis internasional, dan kawan-kawan yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkan kami dari grup 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi manajemen operasi. Sebelum kami memulai diskusi, alangkah baiknya saya selaku moderator memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari grup 6. Yang pertama ada Diatu Samsi, yang kedua ada Alivia Putri, yang ketiga ada Hanif Khairunamala, yang keempat ada Ratih Puspita Dewi, yang kelima ada Franciscus Korenstio, dan yang terakhir ada saya sendiri, Tubagus Rafli Ramadhani. Untuk mempersingkat waktu, kepada presentator pertama, saya persilahkan. Baik, saya Franciscus Korenstio sebagai presentator pertama pada presentasi kali ini. Saya akan memaparkan materi mengenai pengertian dari manajemen operasi. Manajemen operasi adalah serangkaian kegiatan yang digunakan perusahaan untuk mengubah berbagai macam input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain. Nantinya akan diolah atau diproduksi menjadi sebuah produk atau jasa akhir. Manajemen operasi memiliki fokus tersendiri, yaitu fokus pada proses produksi dan layanan, yang dimana nanti seorang manajer operasi bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi, serta pengawasan dalam proses produksi. Menurut Grevy dan Poste, manajemen operasi internasional ditunjukkan pada aktivitas yang berhubungan dengan proses transformasi dalam perusahaan internasional. Hal ini melibatkan koordinasi operasional di berbagai lokasi atau negara dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kualitas, produktivitas, dan penerapan teknologi informasi yang relevan. Ini juga mencakup penyesuaian proses operasional agar sesuai dengan lingkungan internasional yang berbeda-beda. Manajemen operasi internasional menurut Griffin dan Poste juga memiliki salah satu tugas yang paling kompleks dan menantang yang harus dihadapi pada para manajer pada saat ini. Manajer operasi pada saat ini biasanya harus menghadapi isu penting dan kompleks di 3 bidang seperti sumber daya, logistik, dan lokasi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai pengertian apa sih manajemen operasi itu yang sudah dijelaskan oleh Franciscus. Sangat mudah dimengerti teman-teman. Dan sekarang di sini saya Diatu Samsi akan menjelaskan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembeli. Nah, apa saja sih teman-teman? Di sini yang pertama adalah ada faktor lingkungan. Nah, lingkungan produk. Lingkungan produk dalam manajemen operasi mengacu pada berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi bagaimana suatu produk itu diproduksi, kemudian didistribusikan, dan diterima oleh konsumen. Faktor-faktor ini mencakup beberapa hal, teman-teman. Yang pertama bisa berupa teknologi, regulasi, persaingan, dan kondisi pasar. Sedangkan menurut para ahli sendiri, yaitu menurut Zeihazer dan Barry Render dalam buku mereka yang berjudul Principle of Operation Management, lingkungan produk itu meliputi kondisi-kondisi eksternal yang mempengaruhi operasi produk dan pemasaran, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan teknologi yang mempengaruhi seluruh proses operasional. Sementara itu, menurut ahli lain yaitu William Stephenson dalam bukunya yang berjudul Operation Management menjelaskan bahwa lingkungan produk itu mencakup faktor-faktor yang berada di luar kendali perusahaan, tetapi memiliki dampak signifikan terhadap operasi bisnis. Faktor-faktor ini dapat berubah perubahan teknologi, kebijakan pemerintah, dan perubahan preferensi konsumen. Nah, dari lingkungan produk ini dibagi menjadi 5 hal teman-teman yang teman-teman perlu ketahui. Yang pertama adalah faktor sosial dan budaya. Nah, budaya itu sendiri adalah sebuah nilai-nilai sosial yang sangat berperan penting dalam keputusan pembelian konsumen. Nah, kita ambil contoh kalau di teknologi. Nah, bisa di teknologi. Nah, di teknologi sekarang itu mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan yang namanya jam pintar itu, kayak Apple Watch atau apapun itu. Nah, itu kan kita bisa melihat indikator kesehatan kita gitu loh. Nah, di situ tuh menunjukkan bahwa sosial dan budaya itu sangat mempengaruhi pembelian konsumen. Nah, selanjutnya adalah faktor teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini sangat mempengaruhi bagaimana produk dikembangkan, diproduksi, dan didistribusikan. Misalkan pada produk Nike. Nah, dia itu menggunakan sebuah teknologi untuk memungkinkan konsumen menyesuaikan desain sepatu mereka sendiri. Nah,
kemudian selanjutnya adalah ada faktor ekonomi. Nah, kondisi ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan daya beli konsumen itu mempengaruhi keputusan pembelian. Kita ambil kasus dari produk H&M misal. Nah, pada saat daya beli konsumen rendah, H&M itu menyesuaikan strategi pemasaran dan produknya dengan menawarkan lebih banyak promosi, diskon, dan koleksi yang lebih terjangkau untuk menarik konsumen yang lebih sensitif terhadap harga. Nah, selanjutnya adalah ada faktor politik dan hukum. Nah, peraturan pemerintah dan kebijakan perdagangan dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, contoh kita ambil perusahaan dari Toyota Motor Corporation. Nah, pada faktor politik, pemerintah di berbagai negara itu sedang menerapkan regulasi ketat terkait emisi gas buang dan standar untuk kendaraan. Nah, contohnya sudah diterapkan di beberapa negara, yaitu di Euro atau di Uni Eropa, yaitu peraturan Corporate Average Fuel Economy di USA. Nah, kebijakan ramah lingkungan di negara-negara lain ini mendorong perusahaan untuk berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan kendaraan ramah lingkungan seperti mobil hybrid dan listrik. Nah, dan selanjutnya adalah faktor demografis. Nah, faktor demografis ini juga cukup penting dalam lingkungan produk. Nah, faktor demografis ini dibagi menjadi beberapa hal, yaitu berdasarkan usia, kemudian berdasarkan gender, bisa juga berdasarkan pendapatan, dan juga bisa berdasarkan pendidikan. Nah, dari penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan manajemen operasi yang berfokus pada praktik hijau dan integrasi teknologi ini memiliki dampak signifikan pada kinerja operasional dan keputusan. Nah, selanjutnya adalah biaya atau cost. Menurut ahli, yaitu menurut William G. Stevenson dalam bukunya Operation Management edisi 10, biaya dalam manajemen operasi adalah pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku, mengubah bahan baku menjadi barang jadi, dan menyediakan layanan. Nah, mari kita ambil contoh lagi, yaitu perusahaan Walmart. Nah, bagaimana sih perusahaan ini dalam mengelola biaya mereka untuk mempengaruhi pembelian konsumen? Nah, yang pertama mereka itu menerapkan strategi harga rendah. Nah, Walmart ini terkenal dengan menawarkan harga yang rendah kepada pelanggannya. Nah, ini adalah salah satu elemen kunci dari manajemen operasi mereka. Nah, kemudian mereka juga menerapkan efisiensi rantai pasokan. Nah, kemudian selanjutnya mereka juga menggunakan penggunaan teknologi. Kemudian selanjutnya mereka juga mengadakan penyederhanaan operasi, negosiasi harga dengan pemasok, yang akhirnya dapat disimpulkan dalam studi kasus Walmart ini. Kita bisa melihat bagaimana faktor harga itu mempengaruhi manajemen operasi perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya adalah risiko. Nah, risiko dalam dunia bisnis itu dibagi menjadi beberapa hal, teman-teman. Yang pertama adalah risiko operasional, finansial, strategis, dan masih banyak lainnya. Nah, tapi di sini kita akan fokus membahas tentang risiko operasional. Nah, menurut Norman Marks, risiko operasional adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau ketidakpastian dalam mencapai tujuan operasional suatu perusahaan. Risiko ini dapat muncul dari berbagai sumber seperti kegagalan sistem, kekurangan personel, atau perubahan dalam lingkungan eksternal. Kita ambil contoh perusahaan besar Apple. Nah, sebagai pemimpin industri teknologi global, pada tahun 2020, kita semua menghadapi COVID-19. Nah, ini tuh menyebabkan banyak sekali penutupan pabrik dan gangguan dalam rantai pasokan mereka di seluruh dunia. Ketergantungan Apple terhadap negara Tiongkok untuk memproduksi iPhone mereka dan komponen kritis mereka, ini membuat mereka rentan terhadap gangguan operasional yang signifikan. Nah, untuk mengelola resiko ini, Apple mengambil beberapa langkah. Yang pertama yaitu diversifikasi masuk, kemudian yang kedua manajemen persediaan, yang ketiga kemitraan strategis, kemudian yang terakhir adalah inovasi proses. Nah, dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan tadi, Apple ini berhasil mengelola resiko operasional mereka dengan baik dan mempertahankan produktivitas dan kinerja keuangan yang kuat di tengah tantangan yang dihadapi selama pandemi. Nah, kemudian selanjutnya adalah manajemen kontrol. Nah, manajemen kontrol dalam manajemen operasi itu sendiri, teman-teman, merujuk pada proses pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan rencana dan proses operasional perusahaan untuk memastikan bahwa tujuan dan standar ditetapkan tercapai secara efisien dan efektif. Kita ambil contoh Starbucks. Nah, Starbucks Corporation, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Starbucks adalah menjaga kualitas produk dan layanan di setiap toko, terutama dengan pertumbuhan yang cepat dan penyebaran global.
Nah, kemudian apa yang mereka lakukan, solusi apa yang mereka berikan, yang mereka lakukan. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, Starbucks menerapkan berbagai strategi kontrol dalam manajemen operasinya. Yang pertama, mereka melakukan standarisasi proses. Kemudian yang kedua adalah pelatihan karyawan, yang ketiga adalah teknologi monitoring, yang keempat adalah umpan balik pelanggan. Nah, hasilnya apa? Hasilnya yang mereka dapatkan adalah dengan menerapkan strategi tadi, dengan strategi kontrol yang efektif, Starbucks berhasil mempertahankan kualitas produk dan layanan yang konsisten di seluruh rantai toko mereka. Kemudian selanjutnya adalah jangkauan dalam jangkauan operasi. Nah, jangkauan operasi dalam manajemen operasi ini merujuk pada rentang aktivitas atau tanggung jawab yang dimiliki oleh sebuah organisasi unit bisnis. Nah, ini mencakup semua proses kegiatan dan fungsi yang diperlukan untuk memproduksi barang atau menyediakan layanan. Nah, menurut Peter Drucker, seorang pemikir manajemen terkemuka, jangkauan manajemen operasi itu mencakup pengelolaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Drucker menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, dan inovasi dalam menjalankan operasi bisnis. Jadi dalam pandangan Drucker, jangkauan manajemen operasi itu meliputi semua aktivitas yang terlibat dalam mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan fisik untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam bisnis. Misalkan dalam penelitian perilaku konsumen. Penelitian konsumen menunjukkan bahwa konsumen itu cenderung memilih produk atau layanan yang mudah dijangkau. Selanjutnya adalah penguasaan teknologi. Nah, menurut Porter, penguasaan teknologi itu menekankan pentingnya teknologi dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Baginya, penguasaan teknologi sebagai alat untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan memperkuat posisi perusahaan di pasar. Contoh pada perusahaan Amazon. Amazon adalah salah satu perusahaan penguasa teknologi yang kuat dalam berbagai aspek, termasuk dalam sistem otomatisasi gudang, analisis data tingkat lanjut, dan kecerdasan buatan untuk mempersonalisasi pengalaman belanja. Nah, dalam contoh ini, Amazon menunjukkan bagaimana penguasaan teknologi telah mempengaruhi perilaku pembelian konsumen dalam penyediaan pengalaman belanja yang mudah, personalisasi, dan inovatif. Nah, kemudian selanjutnya adalah investasi. Nah, investasi ini merujuk pada alokasi sumber daya untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas operasi perusahaan. Nah, investasi ini dapat mencakup dalam beberapa hal, teman-teman. Bisa dalam investasi dalam teknologi, investasi dalam sumber daya, kemudian investasi dalam riset dan pengembangan, investasi dalam infrastruktur fisik, investasi dalam rantai pasokan, investasi dalam manajemen kualitas. Nah, setiap jenis investasi ini memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kinerja operasional perusahaan dan memastikan keberhasilan jangka panjang dalam pasar yang kompetitif. Kemudian selanjutnya adalah fleksibilitas. Seorang ahli manajemen perubahan, Kotter mungkin akan menekankan pentingnya fleksibilitas dalam konteks transformasi organisasional. Nah, baginya perusahaan yang fleksibel memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan internal dan eksternal, serta untuk mengubah budaya dan proses mereka sesuai dengan visi dan strategi yang baru. Kemudian ada sumber daya dalam manajemen operasi. Itu mengacu pada beberapa elemen. Bisa dari sumber daya manusia, kemudian dari sumber daya material, kemudian dari sumber daya finansial, sumber daya teknologi, sumber daya fisik, sumber daya alam, sumber daya informasi, kemudian sumber daya lainnya. Nah, dari sumber daya tersebut, teman-teman ada hal yang perlu diperhatikan. Ada yang namanya manajemen sumber daya dalam operasi agar sumber daya tersebut itu dapat dikelola secara efektif, gitu ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus perencanaan. Bagaimana sumber daya itu digunakan, perencanaan. Kemudian yang kedua adalah pengadaan, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian. Pengendalian itu mengawasi penggunaan sumber daya untuk memastikan mereka itu digunakan secara efektif. Kemudian ada pemeliharaan, dan yang terakhir adalah peningkatan berkelanjutan. Nah, dari hal-hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa sumber daya dalam manajemen operasi itu mencakup semua elemen yang digunakan untuk menghasilkan barang dan layanan, mulai dari tenaga kerja hingga teknologi dan bahan baku. Manajemen yang efektif dari sumber daya ini adalah kunci untuk mencapai kinerja operasional yang optimal, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas serta kecepatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, untuk next selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilahkan. Slide adalah lokasi. Nah, di sini ada hubungan antara lokasi dan rantai pasokan, kemudian lokasi dengan integrasi vertikal. Nah, apa maksudnya?
Lokasi dan rantai pasokan. Rantai pasokan ini melibatkan serangkaian aktivitas yang diperlukan untuk memproduksi dan mendistribusikan produk kepada konsumen. Pemilihan lokasi yang tepat untuk berbagai fasilitas dalam rantai pasokan seperti pabrik, gudang, dan pusat distribusi sangat penting untuk optimalisasi rantai pasokan. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah aksesibilitas pemasok, kemudian distribusi produk, infrastruktur transformasi, koordinasi rantai pasokan. Nah, kemudian selanjutnya adalah integrasi vertikal maksud saya. Nah, integrasi vertikal ini melibatkan pengendalian lebih besar atas berbagai tahap produksi dan distribusi oleh suatu perusahaan, baik dengan memperluas ke hulu, mengendalikan pemasok, atau ke hilir, mengendalikan distribusi dan retail. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam integrasi vertikal ini. Yang pertama adalah keputusan lokasi terintegrasi, efisiensi operasional, pengurangan ketergantungan, peningkatan responsivitas, keuntungan kompetitif. Dan selanjutnya adalah pemilihan lokasi itu diterpa oleh beberapa isu. Di sini ada 4 isu. Yang pertama adalah faktor terkait isu negara. Nah, faktor terkait isu negara ini bisa, yang pertama, stabilisasi politik dan ekonomi. Stabilitas politik dan ekonomi. Misalkan perusahaan itu cenderung memilih negara dengan stabilitas politik yang tinggi untuk menghindari risiko gangguan operasional akibat perubahan pemerintah yang drastis atau konflik politik. Nah, dalam stabilitas ekonomi itu negara dengan ekonomi yang stabil, inflasi yang rendah, dan mata uang yang stabil menawarkan lingkungan bisnis yang lebih aman dan dapat diprediksi. Kemudian dari segi infrastruktur dapat dipengaruhi oleh transformasi dan logistik. Ada risiko bencana alam. Nah, risiko bencana alam itu negara yang sering mengalami bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau badai itu mungkin kurang menarik untuk sebagai lokasi karena tingkat risiko atau gangguan operasionalnya itu tinggi. Kemudian selanjutnya adalah faktor terkait isu produk. Nah, faktor terkait isu produk itu dapat isunya itu dapat dari ketersediaan bahan baku, kemudian dari pasar dan konsumen, kemudian dari analisis kompetitif juga. Kemudian selanjutnya adalah faktor terkait kebijakan pemerintah. Nah, bisa dari regulasi dan kebijakan, kemudian bisa dari kebijakan pajak, kemudian kemudahan bisnis, kemudian peraturan lingkungan dan ketenagakerjaan. Nah, kemudian selanjutnya adalah dari faktor terkait keorganisasian sumber daya manusia. Nah, ini dapat dilihat dari ketersediaan tenaga kerja yang terlampil, biaya tenaga kerja, kemudian dari selanjutnya ada budaya dan manajemen, bisa dari budaya bisnis lokal, kualitas hidup, kemudian dan lain-lain. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa pemilihan lokasi yang tepat itu melibatkan analisis yang mendalam terhadap faktor-faktor yang sudah dijelaskan tadi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat mendukung strategi jangka panjang perusahaan untuk mengurangi risiko dan memaksimalkan efisiensi serta profitabilitas perusahaan. Ya, selanjutnya ada logistik. Dalam manajemen operasi internasional, logistik sangat penting karena melibatkan beberapa hal, yakni perencanaan, implementasi, dan kontrol dari aliran barang dan informasi yang melintasi batas-batas negara. Hal ini mencakup pengelolaan rantai pasok global, pengiriman internasional, penyimpanan, dan distribusi barang secara efektif dan efisien di seluruh dunia. Nah, untuk selanjutnya ada manajemen rantai pasok dan integrasi vertikal. Hal ini adalah pendekatan yang mengelola aliran barang, informasi, dan jasa dari awal sampai akhir, mulai dari pemasok hingga sampai pada tujuan akhir yaitu konsumen. Tujuannya yaitu untuk mengoptimalkan proses ini agar lebih efisien dan juga biayanya lebih rendah dan respon terhadap kebutuhan pasar menjadi lebih cepat. Supply chain management ini melibatkan koordinasi dan integrasi seluruh rantai pasokan termasuk pemasok, produsen, distributor, pengecer, hingga ke tujuan akhir yaitu pelanggan. Keberhasilan manajemen rantai pasok memerlukan beberapa hal, diantaranya yang pertama dukungan sumber daya manusia, kepemimpinan dan komitmen untuk berubah, dan yang kedua memahami sejauh mana perubahan yang dilakukan. Ketiga, menyetujui visi dan proses inti manajemen rantai pasok. Dan yang keempat, komitmen pada perlunya sumber daya dan kekuasaan atau wewenang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari awal. Beberapa hal yang dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan rantai pasok adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sasaran lingkup pasar atau market coverage objektif, dan yang kedua pembelian pelanggan customer buying behavior. Yang ketiga tipe distribusi yaitu distribusi intensif, distribusi selektif, dan distribusi eksklusif. Nah, untuk selanjutnya ada contoh gambar untuk supply chain management ya. Untuk
Penjelasannya, gambar di atas adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai pengintegrasian yang efisien dari supplier, manufakturer, distributor, retailer, dan customer. Sementara itu, integrasi vertikal yaitu strategi di mana sebuah perusahaan dalam menggabungkan atau memperluas operasinya ke belakang atau memperluas operasinya ke depan dalam rantai nilai. Di mana integrasi ke belakang berarti perusahaan membeli atau mengontrol perusahaan-perusahaan yang menjadi pemasoknya. Sedangkan integrasi ke depan artinya perusahaan tersebut membeli atau mengontrol perusahaan-perusahaan yang menjadi pelanggan akhirnya. Selanjutnya, menurut Heiser and Render, perusahaan harus memutuskan suatu strategi rantai pasokan dalam memperoleh barang dan jasa dari luar. Beberapa strategi tersebut antara lain yang pertama adalah banyaknya pemasok. Dengan strategi banyak pemasok menggapai permintaan dan spesifikasi permintaan penawaran dengan pesanan yang umumnya akan jatuh ke pihak yang memberikan penawaran rendah. Selanjutnya, yang kedua adalah sedikit pemasok. Strategi yang memiliki sedikit pemasok menginformasikan bahwa daripada mencari atribut jangka pendek seperti biaya rendah, pembeli lebih ingin menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok yang setia. Penggunaan pemasok yang hanya sedikit dapat menciptakan nilai dengan memungkinkan pemasok memiliki skala ekonomi dan kurva belajar yang menghasilkan biaya transaksi dan biaya produksi yang lebih rendah. Dan yang ketiga adalah integrasi vertikal. Integrasi vertikal mengembangkan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau membeli perusahaan pemasok atau distributor. Integrasi vertikal dapat mengambil bentuk integrasi maju atau mundur. Integrasi mundur menyarankan perusahaan untuk membeli pemasoknya. Integrasi maju menyarankan produsen komponen untuk membuat produk jadi. Yang keempat ada jaringan Keiretsu. Keiretsu merupakan sebuah istilah bahasa Jepang untuk menggambarkan perang menjadi bagian dari sebuah perusahaan. Anggota Keiretsu dipastikan memiliki hubungan jangka panjang dan karenanya diharapkan dapat berperan sebagai mitra yang memberikan keahlian teknis dan kestabilan mutu produksi. Dan yang terakhir ada jaringan virtual. Perusahaan yang mengandalkan beragam hubungan pemasok untuk menyediakan jasa atau permintaan yang diinginkan, juga dikenal sebagai korporasi berongga atau perusahaan jaringan. Nah, selanjutnya yaitu mengelola produktivitas. Produktivitas juga dianggap penting di dalam sebuah operasional perusahaan. Karena menurut Dewan Produktivitas Nasional menjelaskan bahwa produktivitas itu mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai atau output dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan atau input. Dengan kata lain bahwa produktivitas itu memiliki arti dua dimensi. Yang dimensi pertama, di mana dimensi pertama itu produktivitas itu mengacu kepada efektivitas yang mengarah kepada pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Dimensi yang kedua, produktivitas itu mengacu pada efisiensi, di mana efisiensi ini berkaitan dengan upaya membandingkan input dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut itu dapat dilaksanakan. Dan selain produktivitas, tujuan dari pengelolaan kualitas itu sendiri juga yaitu untuk menentukan keseluruhan keberhasilan perusahaan, lalu juga memberikan kontribusi perusahaan dalam jangka panjang, serta memberikan kontribusinya terhadap keseluruhan standar hidup. Nah, di sini dapat kita lihat ya, mengelola produktivitas itu dapat membantu meningkatkan kesuksesan keseluruhan pada perusahaan dalam jangka panjang. Artinya, produktivitas itu dapat memberikan kontribusi dalam operasional perusahaan dalam jangka panjang, tidak hanya jangka pendek saja gitu loh. Selain itu, kenapa sih kita perlu mengelola produktivitas? Why you need it? Nah, karena produktivitas tadi dapat berkontribusi langsung pada keseluruhan standar hidup di negara tertentu. Apabila negara yang produktif itu tidak akan kekurangan produk, karena negara yang produktif itu tidak akan kekurangan produk atau jasa. Dan untuk menambah kapasitas yang dapat diekspor, sehingga juga dengan mengelola produktivitas itu juga dapat meningkatkan pendapatan. Dan bagaimana sih caranya mengelola produktivitas itu? Yang pertama ada meningkatkan investasi
caranya? Research and development itu akan mencari tahu cara-cara baru untuk membuat produk dalam operasinya. Mungkin akan mengganti peralatan yang baru dengan teknologi yang canggih, lalu juga menyederhanakan proses dengan menggunakan tadi improve operation, dan juga increase employee involvement. Involvement itu melibatkan keterlibatan karyawan di dalam sebuah perusahaan. Itu dengan perusahaan itu dapat melakukan training pekerja atau memberikan pelatihan seperti itu. Selanjutnya yaitu mengelola kualitas. Mengelola kualitas ini dapat disebut juga di dalam operasional itu sebagai manajemen kualitas total atau total quality management atau biasa disebut TQM. Di mana TQM ini merupakan upaya-upaya yang terintegrasi dan terhubung untuk secara sistematis dan terus-menerus untuk meningkatkan mutu produk atau jasa di dalam sebuah perusahaan. Nah, kita dapat lihat ya di sini ada gambar TQM. Nah, TQM ini yang pertama tuh di situ ada continuous improvement, di mana TQM ini berfokus kepada peningkatan kualitas mutu produk yang secara terus-menerus gitu loh, secara continuous. Jadi tidak hanya secara jangka pendek, tapi juga meningkatkan mutu dan produknya secara berkelanjutan. Lalu juga TQM juga fokus on customer juga. Lalu ada employee involvement, melibatkan karyawannya di dalam proses operasionalnya. Lalu juga ada TQM juga process center. Lalu ada integrated system. Lalu juga ada strategic and system approach. Lalu juga ada decision making based on fact, di mana TQM ini membantu untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta. Lalu juga ada communication. Selanjutnya, di dalam TQM juga memiliki alat bantu, yang mana alat bantu ini meliputi yang pertama itu ada analysis value add, yaitu mengevaluasi semua aktivitas kerja, alur material, dan kertas kerja dalam rangka menilai kegunaan yang dapat diterima oleh konsumen. Dan yang kedua ada Statistical Process Control atau SPC, adalah metode di mana data dikumpulkan dan variasi aktivitas produksi dianalisis dalam rangka menentukan perlunya perbaikan aturan. Contohnya adalah studi variasi, proses, dan bagan kendali. Kemudian yang ketiga itu ada studi kualitas atau biaya, mengidentifikasikan biaya lancar dari perusahaan dan menyikapkan area di mana perbaikan bisa menghasilkan potensi penghematan biaya terbesar. Terkait dengan menemukan, memperbaiki, atau mencegah barang dan jasa yang tidak baik atau yang tidak bisa muncul dari kegagalan internal yang terjadi selama proses produksi dan barang masih berada di dalam kegagalan eksternal yang terjadi setelah barang berada di luar atau pasaran. Yang keempat itu ada Team Quality Improvement atau QI, merupakan kelompok kerjasama dari pekerja yang berasal dari berbagai area kerja yang bertemu secara rutin dalam rangka mendefinisikan, menganalisis, memperbaiki, atau menyelesaikan masalah produksi umum dengan bertujuan meningkatkan metode kerja mereka sendiri dan juga produk yang mereka hasilkan. Lalu yang terakhir itu ada benchmarking, yaitu meningkatkan hasil produksi atau prosedur bisnis perusahaan dengan cara membandingkannya terhadap kinerja masa lalunya atau praktik terbaik dari perusahaan lain. Selanjutnya yaitu mengelola sistem informasi. Nah, di bawah ini memiliki kaitan bersama mengenai sistem informasi bisnis internasional atau manajemen operasi internasional. Yang pertama ini, era pertukaran informasi menjadi sangat mudah dan cepat. Adanya
teknologi informasi global merupakan komponen yang sangat penting dalam keberhasilan berjalannya suatu bidang organisasi. Nah, pada poin pertama ini itu adanya dukungan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Komunikasi lintas negara pun menjadi suatu hal yang sangat biasa. Lalu berkaitanlah dengan kerjasama internasional semakin mudah dilakukan. Hal ini, teknologi informasi global adalah suatu pemanfaatan berbagai bentuk teknologi informasi untuk mendukung operasi dan manajemen dari bisnis global. Contoh bisnis global adalah IBM, Microsoft, dan lain-lain. Lalu berkaitan pula dengan strategi mengelola sistem informasi internasional, yaitu memilih aplikasi terbaik dari semua subsidiari untuk digunakan sebagai aplikasi global. Nah, aplikasi global ini dapat membentuk tim pengembang multinasional yang mewakili sebagai subsidiari pengembangan paralel, di mana masing-masing subsidiari mengerjakan bagian interface-nya masing-masing dan menunjukkan center of excellence-nya, di mana subsidiari tertentu juga lebih berpengalaman ditunjuk untuk mengembangkan sistem. Nah, aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengelola operasi internasional dengan lebih efektif yaitu mengelola payroll global dan memahami teori serta aplikasi bisnis internasional. Tadi sudah dijelaskan banyak sekali terkait manajemen operasi. Sekarang kita ambil studi case dari perusahaan besar Starbucks. Bagaimana strategi operasi internasional yang dilakukan oleh Starbucks ini? Yang pertama, ada Beanstalk. Starbucks ini menerapkan Beanstalk. Adalah perbedaan utama antara operasi di Starbucks dan manufaktur lainnya di industri yang sama, F&B. Karena operasi Starbucks ini itu berfokus pada mengubah setiap karyawan menjadi mitra. Dengan kata lain, Beanstalk ini membentuk keluarga besar dalam perusahaan. Opsi Beanstalk adalah proses inti Starbucks yang dapat didefinisikan sebagai rantai aktivitas yang memberikan nilai kepada pelanggan eksternal. Dewan direksi dan CEO percaya bahwa Beanstalk ini mulai mempengaruhi sikap dan kinerja karyawan dengan cepat setelah mereka memulai opsi saham baru dan Beanstalk ini. Selain itu, dengan ide Beanstalk ini, hubungan karyawan jauh lebih dekat daripada perusahaan lain yang harus berurusan dengan hubungan pelanggan dan dikenal sebagai proses hubungan pelanggan. Jadi ada proses kedekatan lah antara karyawan dengan pelanggan, seperti itu. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Izinkan saya sebelum menutup untuk membacakan kesimpulan pada presentasi kali ini. Manajemen operasi adalah serangkaian kegiatan yang digunakan perusahaan untuk merubah input menjadi suatu output, jadi produk atau jasa akhir. Yang kemudian ada dua pendekatan dari manajemen operasi. Yang pertama ada supply chain management dan integrasi vertikal, di mana supply chain management adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan aktivasi produk. Dari setiap kegiatan yang telah dijalankan, tentu saja menggunakan strategi biaya yang berbasis efisien, terkontrol, dan mampu meningkatkan keuntungan. Sementara integrasi vertikal adalah strategi di mana sebuah perusahaan dalam menggabungkan atau memperluas operasinya ke belakang atau memperluas operasinya ke depan dalam rantai nilai. Di mana integrasi ke belakang berarti perusahaan membeli atau mengontrol perusahaan-perusahaan yang menjadi pemasoknya. Sementara integrasi ke depan artinya berusaha membeli atau mengontrol perusahaan-perusahaan yang menjadi pelanggan akhirnya. Demikian kesimpulan yang saya bacakan. Mohon maaf apabila presentasi dari kami masih banyak kekurangan, karena sejatinya kami masih dalam proses belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.